Film Kandahar mengisahkan tentang Tom Harris, agen CIA yang sedang melakukan penyamaran ketika misinya terbongkar. Dia dan penerjemahnya harus berjuang menyelamatkan nyawa dari pasukan elit musuh dan mata-mata asing yang memburunya. Yang diperankan tentang Gamang Adul yang sudah terkenal di kelurahan, siapa lagi kalau bukan Gerard Butler, membuat kodam-kodam yang ada di diri kita terpacu saat menontonnya, dan inilah ceritanya. Film yang berlatarkan di gurun tandus timur tengah kota Qom, Iran, ada sekelompok prajurit bersenjata lengkap yang sedang memantau, mengawasi, dan juga menjaga seorang teknisi perbaikan jaringan yang melakukan penyamaran untuk mensabotase jaringan nuklir kota Iran yang akan menjadi pemeran utama kita, yaitu adalah Tom. Ini dia bentukannya. Bersama seorang pemuda yang menjadi rekan Tom, yaitu Oliver. Namun prajurit yang berjaga sempat mencurigai Tom merupakan mata-mata. Untung saja Tom berhasil meyakinkan prajurit yang ada bahwa Tom bukanlah mata-mata seperti yang dicurigai, membuat Oliver panik, ketakutan, cemas. Sementara itu di kantor pusat CIA mulai mensabotase jaringan yang ada di kota Iran melalui alat yang sudah dipasang oleh Tom. Tom memberikan pesan kepada petinggi di kantor CIA untuk pesawat nirawak atau drone selalu bersiaga. Salah satu pekerja yang berada di kantor CIA memberitahukan bahwa butuh waktu 10 jam untuk benar-benar mensabotase dan menguasai sistem keamanan kota Iran. 12 jam untuk menghancurkan dan meledakkan nuklir yang ada. Scene berpindah kepada seorang wartawan wanita yang sedang melakukan rekaman video, yaitu Luna, yang selalu memberikan kabar-kabar terbaru konflik antara Iran dan Amerika Serikat. Tiba-tiba Luna mendapatkan telepon dari seorang bernama James yang mengirimkan foto bukti-bukti ke laptop Luna mengenai operasi nuklir negara Iran. James juga meminta Luna jangan pernah menyebutkan nama orang-orang yang terlibat untuk melindungi misi CIA tersebut. Luna menghubungi kantor koran untuk memberikan informasi yang diketahui supaya dapat diterbitkan di berita koran. Namun Luna tidak mengetahui bahwa ponselnya telah disadap kantor pusat negara Iran. Sewaktu Tom hendak pulang menuju kandang milik Oliver, Tom tiba-tiba berhenti sejenak karena ada hal yang menarik perhatiannya, yaitu aksi kekerasan prajurit militer yang marah kepada warga sipil setempat. Setelah tiba di kandang Oliver, Tom langsung menuju lantai 2 sambil meminum air jahat. Tom menelpon bininya Cory untuk memberitahukan bahwa dia akan segera kembali, berjanji menghadiri acara wisuda putrinya Ida. Hubungan Tom dan Cory sedang berada di ujung tanduk sapi perceraian dikarenakan alasan pekerjaan Tom yang mengancam keselamatan keluarganya, kurangnya waktu Tom bersama keluarganya. Cory menyarankan Tom untuk segera berhenti dari pekerjaannya, berganti menjadi pengajar atau singkatnya guru. Dikarenakan kodam-kodam yang ada di tubuh Tom lebih menyukai pekerjaan yang menantang, adrenalin tidak membosankan dan jenuh, membuat Tom tidak bisa mengikuti kemauan ataupun saran dari istrinya Cory tersebut. About everything. Beralih ke airport internasional Afghanistan, ada seorang pria yang baru turun dari pesawat, yaitu Muhammad yang sering dipanggil Mo. Mo harus melewati pemeriksaan paspor keamanan yang ada di airport. Setelah Mo keluar dari airport, Mo dijemput oleh orang suruhan Roman. Mo mendapatkan telepon dari Roman yang berada di Dubai hendak menuju masjid. Roman merupakan calo atau orang yang akan memberikan pekerjaan kepada Mo. Roman memberikan tugas menjadi penerjemah teman yang akan bertemu dengannya 2 hari lagi. Sementara di kantor CIA terus berusaha untuk mensabotase sistem keamanan nuklir Iran sepenuhnya, hingga nuklir pun berhasil diledakkan. Kolonel Farzad yang melihat ledakan itu dari atas helikopter bersama orang yang cukup penting di Iran sangatlah kesal. Kolonel Farzad memberitahu bahwa hanya ada 2 negara yang dapat melakukan hal ini, Amerika Serikat ataupun Israel.
Kolonel Parzad juga memberitahu bahwa mereka sedang mengawasi, mengintai seorang jurnalis atau wartawan yang selalu menerima informasi operasi Chia yang berada di Timur Tengah. Tom mengemasi uang, paspor, dan alat-alatnya untuk segera pergi menuju bandara meninggalkan Iran. Tom juga mengingatkan Oliver untuk menghilangkan, membakar, melenyapkan bukti-bukti yang tersisa agar tidak terlacak polisi setempat demi keamanan mereka sendiri. Sementara itu di Taliban terdapat perkumpulan ada seorang yang cukup memiliki wewenang kuasaan, yaitu Kahil, intelijen Pakistan yang sedang membahas situasi genting yang sedang terjadi saat ini kepada seorang pria, yaitu Rasul dan orang-orang penting yang ada di pertemuan itu. Setelah semuanya selesai, Kahil menghubungi petinggi lembaga ISI Pakistan untuk melaporkan hasil pertemuannya yang baru saja terjadi. Tom yang telah tiba di bandara harus bersabar dikarenakan penerbangannya yang harus ditunda untuk beberapa saat ke depan. Tom juga tidak lupa memberikan oleh-oleh untuk putrinya, normalnya orang tua pada umumnya sehabis pergi jalan-jalan. Tak lama, Tom mendapatkan pesan dari Roman yang mengajaknya bertemu. Sementara itu, di saat Luna sedang melakukan panggilan telepon kepada suaminya, datanglah sekelompok pria bertopeng untuk menculiknya. Setibanya Tom di tempat pertemuan yang diberikan Roman sedang melakukan party yang berisi Crazy Rich mengajak Tom pergi ke tempat yang lebih sepi untuk membicarakan sesuatu yang sangat penting. Roman menawarkan misi untuk menghancurkan semua program nuklir yang ada di Afghanistan. Namun Tom sempat menolak tawaran itu dikarenakan harus segera back to home untuk menghadiri wisuda anaknya. Dengan bujukan rayuan manis Roman dan the power of the money tentunya membuat Tom tergiur dan menyetujui misi tersebut. Tom bertemu dengan Mo yang akan menjadi penerjemah sekaligus partnernya. Sewaktu Tom sedang dalam perjalanan menuju rumah aman yang berada di Kandahar, utara Herat Taliban, Mo bercerita bahwa dia lahir di Afghanistan besar hingga berusia 16 tahun lalu pergi dan tidak ada yang mengenalinya di kota tersebut. Sewaktu di perjalanan, Tom juga melihat ada dua orang pria yang sedang digantung di ketinggian dan inilah Afghanistan yang baru. Sementara itu, ternyata orang yang menculik Luna merupakan orang suruhan dari Kolonel Parzad. Kolonel Parzad melakukan interogasi, negosiasi untuk mendapatkan salah satu nama orang yang terlibat kasus sabotase nuklir dari perusahaan Swissific dari Lina. Namun Lina tidak memberitahukan apapun kepada Kolonel Parzad, menutup rapat-rapat mulutnya. Sewaktu Tom dan Mo tiba di rumah aman, di saat Tom mengeluarkan alat-alat peralatan misinya, Mo heran dengan senjata yang dipegang Tom. Mo pun bertanya sebenarnya apa misi yang dilakukan oleh Tom. Tom memberitahu bahwa misinya pergi ke jalur pendaratan Khyber Iran yang membuat Mo kebingungan karena Roman hanya memberitahukan tugas Mo adalah penerjemah di kota Herat. Mereka berdua akan segera berangkat saat matahari mulai terbenam. Mo pergi menemui teman wanitanya yaitu Nahal. Untuk sekedar saling sapa, tujuan Mo datang ke Herat untuk menemukan adik istrinya yaitu Fatimah yang berprofesi sebagai guru telah menghilang yang cukup lama. Di Taliban, hakim, guru, penerjemah, dan dokter selalu saja diburu dan hilang diculik yang entah apa tujuannya. Pagi hari tiba di mana Mo yang sedang berziarah ke makam putranya untuk melepaskan kesedihan dan kerinduan yang ada di hati. Sementara itu, operasi ilegal Chia di Timur Tengah mulai terbongkar yang ditayangkan di saluran berita seluruh dunia yang terdapat wajah Tom dan Oliver. Roman segera menghubungi Tom untuk memberitahu bahwa Oliver telah dilumpuhkan dan dieksekusi di tempat dan juga misi telah gagal dan dibatalkan. Kolonel Parzad mulai mengerahkan intel dan mata-matanya untuk melacak, mencari, dan menemukan keberadaan dari Tom. Sementara itu, petinggi Pakistan mulai bertindak memerintahkan agen mata-mata andalan terbaiknya yang sedang libur tugas untuk menangkap orang yang mensabotase nuklir Iran, yaitu agen Kahil. Petinggi Pakistan juga meminta Kahil untuk menangkap Tom sebelum Iran untuk dijual di pasar terbuka dengan harga tertinggi setinggi harga cabai merah saat ini. Roman melakukan panggilan video dengan dua orang pria yang bekerja di misi khusus Chia, meminta Roman untuk dengan berat hati melepaskan Tom dari misi. Dengan kemampuan Roman yang dapat meyakinkan kedua orang tersebut membuat kedua atasannya akan membantu Tom untuk melarikan diri.
Roman meminta Tom pergi ke pangkalan Chia yang berada di Kandahar untuk pergi menggunakan pesawat. Kolonel Parzad bersiap bersama beberapa bawahannya untuk menangkap Tom. Tom mulai membakar bukti-bukti yang ada untuk menghilangkan jejak. Tom juga memberitahu Mo bahwa penyamaran mereka telah terungkap. Tom meminta Mo untuk mengemasi barang-barangnya karena 15 menit lagi Tom dan Mo akan pergi ke Kandahar untuk melarikan diri. Kahil yang berada di mobil box menghubungi Rasul yang berada di perkumpulan tadi untuk membantunya. Namun Rasul telah dihubungi Iran untuk dimintai bantuan. Kahil akan melipat gandakan semua yang diberikan Iran kepadanya jika Rasul bersedia membantu Kahil. Rasul akan membantu jika Kahil menjadikannya Dewan Militer Pakistan. Kahil melanjutkan pencarian dengan motor Supra badai supaya lebih cepat mempermudahkan pencarian tentunya. Keberadaan Tom telah diketahui Kolonel Parzad. Kolonel Parzad juga telah mengikuti membuntuti Tom secara diam-diam. Tom mengendarai mobil ke arah pasar untuk membeli seblak ceker, mencuri mobil yang lebih gagah dan bertenaga untuk mempercepat Tom untuk melarikan diri. Sialnya Tom harus terjebak macet dikarenakan keributan yang ditimbulkan Tom menarik perhatian Kolonel Parzad dan Kahil yang berada juga di lokasi macet. Terjadi aksi kejar-kejaran yang memicu bangkitnya jiwa balap yang ada di tubuh. Tiba-tiba mobil yang dikendarai Tom dan Mo pecah ban di gurun pasir. Tom meminta Mo untuk mengganti ban mobil yang pecah dengan ban serep yang ada. Sementara Tom akan berjaga siapa tahu ada musuh yang akan datang dikarenakan lupanya baca bismillah dan meminum antimo dan tolak angin membuat Mo harus mabuk perjalanan. Mo yang ngedumel gak jelas karena merasa telah ditipu. Roman berniat pergi meninggalkan Tom. Sewaktu Tom tiba-tiba menembakkan pistolnya, Mo langsung berlari menuju balik mobil dengan penuh rasa ketakutan. Ternyata orang yang baru saja hampir ditembak Tom merupakan anak kecil. Tom pun melepaskan anak kecil tersebut. Sebelum melanjutkan perjalanan, Tom menghubungi temannya untuk meminta bantuan. Kolonel Parzad yang sedang mengamankan lokasi ledakan terjadi, tiba-tiba bininya menelpon untuk menanyakan kabar. Kahil yang sedang di perjalanan mencari Tom melihat seorang anak yang dilepaskan Tom. Kahil bertanya apakah dia pernah melihat Tom dan bocah itu memberitahu Kahil bahwa Tom pergi ke arah daerah Delaram. Sewaktu malam hari, Tom yang sedang mengemudi di perjalanan menggunakan teropong thermal scope mendapat tembakan dari Kolonel Parzad yang mengendarai helikopter. Terjadi aksi dor-doran antara Tom dan Kolonel Parzad yang memicu adrenalin. Sehingga dengan kehebatan, kelihayan Tom dapat mengalahkan Kolonel Parzad meledakkan helikopter yang dinaiki Kolonel Parzad. Sementara itu di kantor pemantau Chia yang terus memantau gerak-gerik yang selalu dilakukan Tom harus kehilangan jejak pantauan karena UAP ataupun drone yang digunakan kehabisan bahan bakar dan juga Roman hilang komunikasi dengan kantor pusat Chia yang ternyata Roman telah tiba di Afghanistan menggunakan pesawat. Sewaktu Roman turun dari pesawat, Roman langsung dihampiri dua mobil sekelompok orang-orang bersenjata kenalan Roman yang berada di Afghanistan. Tom dan Mo melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dikarenakan mobil yang dikendarai rusak akibat baku tembak yang telah terjadi. Mo yang beragama Muslim sempatkan diri untuk menunaikan tugasnya sebagai seorang Muslim untuk sholat. Tom dan Mo saling curhat dari hati ke hati membahas tentang anggota keluarga masing-masing, kerasnya kehidupan, bantuan BLT dan sembako yang tidak turun-turun. Pagi hari yang cerah, Tom dan Mo bertemu dengan sekelompok orang bersenjata anak buah dari Ismail. Tom dan Mo dibawa anak buah Ismail menuju kamp militer Tajik markas dari Ismail. Tom bertemu dengan Ismail saling tegur sapa. Terlihat sekali Mo yang tidak menyukai Ismail dari raut wajahnya yang diperlihatkan Mo kepada Ismail. Sewaktu Tom dan Mo dan Ismail sedang makan, Mo memberitahu bahwa Ismail merupakan pengkhianat dan Ismail jugalah yang telah membunuh anak dari Mo. Terjadi ketegangan di antara keduanya yang membuat Mo ditodong senjata oleh anak buah Ismail. Namun Mo mampu memaafkan Ismail yang telah membunuh putranya. Tom dan Mo pun melanjutkan perjalanannya ke Kandahar. Petinggi Afghanistan menghubungi Kahil bahwa Tom pergi menggunakan truk anak tua.
Cahill juga meminta untuk segera dipindahkan tugas ke daerah yang lebih menarik perhatian, tidak membosankan seperti gurun pasir yang hanya berisi tumpukan pasir tidak jelas. Cahill yang mendapatkan informasi itu langsung menghubungi Rasul untuk segera menangkap Tom. Sewaktu sedang di perjalanan, Tom tiba-tiba dicegat sekelompok orang bersenjata yang itu merupakan Rasul. Akibat informasi yang dibocorkan Ismail kepada orang-orang, Tom dan Mo dibawa ke markas Rasul untuk diinterogasi dan disiksa. Datang Roman dengan sekelompok pasukan yang menyamar sebagai ISIS. Terjadi dor-doran ciri khas Timur Tengah yang memacu adrenalin kita tentunya. Di sela pertempuran, Rasul yang telah kewalahan dan terpojok menghubungi Cahill untuk meminta bantuan dari udara. Hingga Roman berhasil menerobos masuk untuk menyelamatkan Tom. Tidak lupa juga Tom dan Roman mencari keberadaan Mo yang disekap berada. Tom dan Roman pergi menggunakan mobil untuk pergi ke pangkalan Chia, namun Cahill tidak melepaskan Tom dan rekan-rekannya dengan mudah. Terjadi aksi kejar-kejaran dan dor-doran antara Roman dan Cahill yang membuat Roman terkena tembakan dan mengalami pendarahan. Roman memilih mengorbankan dirinya melompat dari mobil menghadapi Cahill sendirian. Sialnya Roman harus dikalahkan Cahill. Cahill mengendarai motor untuk terus mengejar Tom. Cahill juga memerintahkan pasukan Taliban, tim mortir yang telah disiapkan bersiaga untuk menembak mortir kepada Tom. Tom harus menghindari semua peluru mortir yang diarahkan menuju mereka yang akan segera tiba di pangkalan Chia. Cahill datang menghampiri mobil yang sudah meledak untuk menangkap Tom. Terjadi dor-doran antara Tom dan Cahill dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Sewaktu Tom telah dikepung pasukan Taliban, atasan Tom memerintahkan bawahannya untuk menghancurkan, membunuh semua pasukan Taliban yang mengepung Tom walau harus melanggar wewenang pekerjaan dan dipecatnya dia dari pekerjaannya. Karena atasan Tom tidak ingin ada orang-orangnya yang tidak pulang dengan selamat. Hingga akhirnya pun Tom dan Mo dapat menaiki pesawat yang ada di pangkalan tua Chia untuk pulang. Jurnalis Luna yang akhirnya dibebaskan. Setibanya Tom di bandara, Tom langsung disambut putrinya yang telah menunggu kepulangannya untuk menghadiri acara wisudanya. Dan Mo dapat kembali berkumpul bersama keluarga cemaranya. Tamat.